isinya 14 gitu. Dan kita juga melihat saat ini yang nampaknya ingin didapatkan elim demi elimnya sampai belas-belasan adalah elim menuju ke arah satu pemain atau dua pemain Sam9 dan Sam9. Dua player tersebut sudah menjadi korban. Ada DBS juga yang mendapatkan satu player yaitu Deus. Dan ternyata pertemuan antara BTR dengan Yudo Alliance tidak terelakkan ya kalau kita lihat di sini satu player sudah dipulangkan begitu saja Deus. Entah apa yang terjadi, tapi nampaknya di sini dari Genfos berusaha untuk tenang, berusaha untuk bisa mendapatkan lawannya. Ada satu net sudah meledak terus menerus, tapi ternyata fight dari RRQ seru juga di kanan bawah. Ya, RRQ berhadapan dengan PJV. Kalau kita saksikan Alter Ego juga berhadapan dengan PB. Banyak sekali fight yang melibatkan tim Indonesia. Bahkan ada fight antar tim Indonesia melawan tim Indonesia yang lain. Tembakan dilakukan jump shoot dari satu player Microboy menuju ke arah bawah. Dan kita menyaksikan bagaimana ternyata dari posisi Bigetron, Yuhai pun masih cukup sabar dia mengokang sebuah utility. Dia tembakan ke sana. RRQ ingin membalaskan. Tembakan menuju ke arah Microboy. Ada jiggle terus yang terjadi di area smoke. Karena smoke ini membatasi dan ternyata dimenangkan oleh Microboy. Dipulangkan pemain-pemain RRQ. Sangat disayangkan. RRQ harus puas di posisi. Ternyata bukan Microboy tadi, tapi lapar. Wow, ternyata bisa dibilang ada Void yang ikut serta juga ya antara fight antara PJV dengan RRQ. Tapi di sini dari Yudo Alliance dan juga Bigetron Red Villains masih cukup gontok-gontokan, masih stalemate antara kedua tim ini, di mana kita melihat dari Yudo Alliance hanya tersisa dua saja, Kenny dan juga Flex OP. Belum ketahuan dari Kenny dan juga Flex OP. Sementara dari Kenny bakal tarik mundur ke arah bagian belakang juga berusaha untuk bermain dengan tempo. Karena bisa dibilang ini adalah rumah untuk entry masuk ke dalam zona Sanskui. Dan juga berulang kali saya sebutkan saat Bigetron terlibat sebuah fight. Mereka harus wajib hukumnya memenangkan fight tersebut. Karena kalau kita lihat catatannya, Bigetron sudah sangat lama mereka tidak memenangkan sebuah fight. Bahkan tercatat dari 2 hari terakhir minggu kedua sampai hari pertama minggu ketiga mereka tidak menangkan fight sama sekali. Ya, makanya ini kita melihat bagaimana dari Bigetron benar-benar pelan banget. Mereka slow banget untuk bisa meretake atau mengambil alih rumah yang ada Yudo Alliance-nya ini. Blue Zone sudah masuk dan Satar, that's it. What a nice needs. Connect menuju ke arah satu player. Dan apakah BTR bakal nge-push ke arah bagian depan atau mereka bakal sabar? Ternyata enggak, mereka lebih memilih untuk mencari last man-nya ada di bagian mana. Karena mereka tahu 1 melawan 3 mereka bisa memenangkan fight ini. Mereka harus memenangkan fight ini. Mereka ingin memenangkan fight ini. Mereka datang untuk bisa mendapatkan elimination atas Yudo Alliance. Tim yang kemarin bermain dengan sangat baik untuk minggu yang kedua karena Yudo Alliance berada di peringkat-peringkat atas. Tapi saat ini keadaannya cukup sulit dan Bigetron akhirnya memenangkan sebuah fight di awal game. Akhirnya 4 eliminations masuk di tangan BTR. Tapi kita bakal geser juga menuju ke DBD dan juga Box. Karena mereka bakal berusaha untuk merebut rumah roti yang sama. Mereka menginginkan tempat ini. Dan bahkan dari Capone sudah mulai melihat satu player di depan sana. Dari DBD sudah mulai terdeteksi juga. Masih belum connect pelurunya. Capone akan berusaha untuk bermain di bagian dalam. Tapi ternyata Ziggs connect netsnya menuju ke arah satu player dari Box Gaming. 2 player bersisa. 2 player yang bertahan. Capone reload. Habis pelurunya. Panik gak? Panik langkah sangga. Dan bahkan dari Levis berusaha untuk melakukan backup. Dan ternyata satu persatu player dari DBD yang dilumpuhkan. Eko menjadi last man standing di sini. Eko cerdas, dia langsung melakukan sebuah respon tembakan atau lontaran utility tapi balasannya sakit membuat Eko tidak bertahan di sana, dipulangkan DBD menuju lobby. DBD padahal tadi 4 orang ya? Ya. 4 orang dan 4-4-nya rata begitu saja. Koordinasi tidak baik nampaknya tadi ditunjukkan oleh DBD. Tapi kita akan geser juga ke banyak sekali tim yang nampaknya sudah mulai melumatkan beberapa player-player lawannya. Dari Face Clan, satu persatu player-player berlogo babi sudah hilang dari peredaran juga. Shorty S dan kawan-kawan dan hilang secara utuh, tidak membawa pulang poin sama sekali. Bigetron beranjak dari tempat mereka fight tadi. Mereka ingin bergerak menuju ke arah circle tapi apa daya saat ini terhenti rotasi yang sedang dibangun oleh pemain Red Villains. Karena satu kendaraan terpantau sudah terbakar. Mereka masih memiliki 2 UAS yang bisa dimanfaatkan. 2 WZ ini harus betul-betul membawa Bigetron menuju ke circle tapi ternyata di depan mereka sudah ada Xavier yang kalau kita lihat semuanya ngehadap ke arah Bigetron terlihat dari minimap. Dari bagian minimap panahnya menuju ke arah Bigetron Red Villains. Dan ini sering terjadi dari pertandingan atau match-match sebelumnya. Kalau BTR gak dapet zona, next stepnya ini mau ngapain? Nah sekarang ternyata BTR lebih memilih buat menggunakan 2 vehicle secara bersamaan. Ngambil ke arah bagian pesisir pantai. Nyelip dikit, agak sedikit tricky kalau kita lihat movement dari BTR ini. Tapi dari The Xavier kayaknya agak sedikit sadar juga bahwa memang ada beberapa mobil-mobil nih nyalip menuju ke arah belakang dermaga. Ya, bahkan respon yang coba ditunjukkan oleh Xavier langsung menyebar. Mereka mengirimkan 1 orang, itu Rebis harusnya dikirim menuju ke arah belakang untuk di tempat yang lebih dalam dibandingkan pemain-pemain Bigetron agar bisa ngekat
supaya kalau Bigetron mau lepas dari area Xavier, ada info yang didapatkan. Ah, itu mungkin tujuan dari Rabis ya, kenapa dia udah ada di belakang sendirian. Tapi ternyata untuk PJV sendiri juga tereliminasi dengan membawa pulang 5 elimination point. Microboy tadi menjadi last man standingnya, bergeser menuju ke arah PBE. Di arah jam 3, kali ini kita melihat bagaimana dari PBE. Mereka harus menghadapi pemain-pemain asal Vietnam. Di sini ada The Xavier juga, satu persatu granat terus dilontarkan. Tapi belum ada yang sukses connect ke siapapun itu playernya. Ya, kali ini kalau kita perhatikan 2 match yang dimainkan oleh PJV, mereka mengulangi penyakit mereka di minggu yang pertama. Kalau kita ngomongin Elim, jangan ragukan tim ini. Elim dari PJV selalu banyak, tapi gagal tadi dalam tugasnya untuk bisa melakukan tracking, tapi ada jump shoot dengan sebuah DBS. Gagal jump shootnya, harus segera melakukan balasan, tapi ternyata justru pemain yang ada di dalam hasil ditangkap oleh DBS yang digunakan oleh pemain PB. Trading knock terjadi juga 1-1 kali ini dari Frankie. Langsung melumat habis pemain dari PBE tersebut. Rankit tersisa yang masih bertahan di dalam rumah. Sementara satu lagi pemain PBE sudah masuk ke dalam pinggiran zona. Apa yang bisa dilakukan oleh Rankit kali ini? Dengan senjata airdrop nampaknya tidak membuat Rankit bisa keluar dari rumah kematian. Bahkan bergerak saat lagi. Ini adalah momen di mana Rankit harus bisa keluar dari jegalan Frankie. Tapi Frankie juga akan dijegal oleh Blue Zone yang begitu sakit. Ada Bigetron di area atas. Mereka pun memiliki misi yang sama, memiliki tugas yang sama, yaitu masuk menuju ke arah zona. Dan ternyata karena Xavier fight sama PBE, Bigetron punya jalur yang lebih leluasa. Oh iya, benar banget. Jadinya punya kesempatan ya, atau space untuk mereka bergerak duluan menuju ke arah bagian dalam. Lamborghini tersisa, PBE pun sama, satu player yang tersisa, sama-sama last man. Bahkan mereka juga terjegal oleh Blue Zone. Tapi kali ini, melihat dari Bigetron yang sudah bergerak lebih maju lagi, lebih dalam lagi. Mau tidak mau mereka harus bertemu Monboy, Okta, dan juga 2 pemain dari Bigetron Red Villains. Diam-diam namun pasti Bigetron sudah mengumpulkan 5 elimination. Bahkan PBE justru melakukan tracking menuju Lamborghini. Dan Lamborghini dipulangkan bersama dengan Xavier yang lain. Well, ini akan menjadi sebuah pertumpahan darah yang cukup dahsyat ya. Karena bagaimana dari Voin juga terpantau cukup dekat dengan mereka. Belum melakukan inisiasi apapun, malah Okta yang sudah membuka sebuah bakaran molotov dan berhasil Okta mendapatkan satu player terakhir dari PB. Granat dilontarkan, tidak hanya satu tapi terlihat ada 2 tadi yang melayang menuju ke arah defensif dari Bigetron. Meledak di sana membuat Genfos low HP-nya. Tapi masih hanya sebatas low saja. Genfos masih memiliki kesempatan untuk bisa melakukan revive terlebih dahulu. Maksud saya melakukan healing terlebih dahulu. Agar dia kembali bangkit untuk bisa prima melawan tim di depannya. Setup dari BTR menarik banget ya. Split 1-2 ternyata mereka lakukan. Gue gak tahu yang di bawah siapa. Kayaknya Yuhai deh yang ada di bagian bawah. Iya bener, Yuhai ada di bagian bawah sementara Satar dan juga Genfos berdekatan. Tapi ada Potato di sini. Potato sadar, Potato tahu bahwa area sekitaran dari Alter Ego ini tidaklah aman. Benar aja Genfos dengan low health dia berhasil untuk mendapatkan 1. Tapi Rosemary tahu positioning dari Genfos. Lasin ada di bagian mana? Rosemary membuka smoke terlebih dahulu. Bahkan tidak hanya smoke dari Rosemary, ada utility lain yaitu sebuah molotov yang ingin dilontarkan menuju ke arah Okta, membakar Okta agar Okta menjadi confirm elimination. Fight terus pecah di sini. Rosemary dengan timingnya, AKM digunakan oleh Rosemary, tapi sama baiknya seperti dia menggunakan M4. Rosemary dikasih AKM, hah? Tencent bercanda. Tapi di sini dari Rosemary akan berusaha untuk menyelamatkan satu playernya dulu, Okta, yaitu second rusher dari Rosemary itu sendiri. Sambil buying time, Fnatic melemparkan sebuah net connect. Genfos down lagi, Genfos tidak berdaya padahal baru selesai di revive. Untungnya baru selesai di revive sehingga dia masih knockdown lagi, tidak langsung menjadi confirm elimination. Dan kita menyaksikan bagaimana tidak hanya 1 tapi 2. Yang ketiga akan dilontarkan. Percobaan kesekian kalinya ditunjukkan oleh Alter Ego Ares. Mampukah, bisakah? Ternyata tidak. Tapi dilepas begitu saja sebuah revive yang sedang dilakukan. Agak ragu-ragu ya kalau kita lihat dari Satar karena banyaknya hujan-hujan granat yang membuat Satar tidak konsentrasi. Bahkan langsung dimajuin begitu saja oleh Rosemary dan teman-temannya. Berusaha untuk mendapatkan 2 player dan berhasil. Bigetron kehilangan 2 pemain secara bersamaan, bahkan tragis ditabrak, dilindas seorang Satar. Di saat rekan-rekan dari Yuhai sedang sibuk untuk melakukan fight, Yuhai sibuk juga untuk melakukan reuni bersama dengan Geekslate di tempat ini. Oh kangen, temu mantan, tapi Dem gue tahu ada di mana pemain tersebut walaupun memang belum terdeteksi ya itu siapa. Tapi dari Yuhai, darahnya low, udah kepaksa harus keluar. Blue Zone-nya udah mepet banget. Itu udah kejepit banget. Yuhai udah terpojokkan. Apa yang akan dilakukan oleh Yuhai? Keluar bakal ditembak. And that's it. Goodbye untuk Bigetron. Ya ini dia alumni dari Geekslate yang ternyata saat ini melakukan reuni. Tapi reuninya sadis karena Yuhai dipulangkan dan kembali Bigetron pulang menuju lobby di area mid game. Setidaknya ada progres sih Jal kalau kita lihat dari Bigetron mereka memenangkan
sebuah fight mereka bisa membangkitkan kepercayaan dirinya. Bahkan saat ini yang sedang bangkit-bangkitnya adalah Alter Ego Ares. Lagi pede-pedenya banget nih. Lagi hangat-hangatnya kalau misalkan bisa dibilang ya. Dari Rosemary pun masih berusaha untuk menambah kembali Satu utility kedua juga dilontarkan oleh pemain yang sama. Mela akhirnya mendapatkan satu knockdown dengan utility yang kedua. Gila, game sense dari Mela ini benar-benar di atas rata-rata ya. Di atas rata-rata manusia nampaknya. Dengan insting, dia tahu posisi-posisi lawannya kira-kira ada di bagian mana. Dan membuat Box Gaming tersisa satu player terakhir, Lepis. Yang sekarang lagi ketat. Granatnya juga ketat. Dia bisa mendapatkan satu player Prime Putra di depan sana. Tapi dengan sebuah granat tersebut mengindikasikan bahwa nggak cuma satu yang ada di bagian bawah. Ada orang-orang lain di bawah dari Face Clan. Ya, Mela juga men-setup satu smoke agar rekan-rekannya leluasa untuk maju. Tapi yang sedang leluasa untuk maju adalah ternyata Alter Ego Ares maju menuju ke arah defensif. Dari Gixlet, hati-hati, bersabar. Ada sebuah DBS dan DBS-nya down di sana. Sehingga bisa dibalaskan. Karena ternyata Okta juga punya DBS seperti yang dimiliki oleh Gixlet. Dan Gixlet dipulangkan semulanya menuju ke arah lobby. Wah gila, ini high confidence banget apa yang ditunjukkan oleh Alter Ego. Tapi nampaknya dua tim Indonesia sedang berperang juga di bagian atas. Ada trade knock yang terjadi antara Void dan juga Boom Esports. Razy masih cukup aktif. Bisa berganti senjata, bisa berlari-lari juga di bagian belakang. Tapi Face Clan pun mengalami peperangan. Tapi kita bakal fokus dengan main camera saja. Razy low health, belum sempat untuk melakukan healing. Sulit sekali, dia kiri kanan depan belakang semua ada orang. Dan Boom Esports rata. Dipulangkan oleh Void yang lagi gacor. Poin gagah berani, kokoh mereka dalam membangun sebuah defensif, berhasil menjaga membatasi pergerakan dari Boom tidak leluasa masuk ke area compound mereka. Sehingga inilah yang dihadirkan oleh pemain-pemain Void. Lapar bersama dengan Alpha menjadi duo yang terus bertahan menuju ke area late game. 3 tim tersisa, 2 tim Indonesia ada di dalamnya, 1 tim Thailand yaitu Face Clan. Ini ada kesempatan sih untuk tim Indonesia mendapatkan winner-winner chicken dinner. Karena masih ada 2 tim, Void dan juga Alter Ego, sementara Face Clan hanya tersisa 3 player saja. Ada Face Clan kalau mereka menang. Bahkan kalau mereka akan terus sampai ke late game diperlukan peluru yang lebih banyak. Oh ternyata masih ada di area M4-nya. Dan juga Void jangan buang-buang peluru karena setelah Alter Ego kalau memang fight-nya ini selesai masih ada Face Clan. Dan ternyata kalau kita lihat justru Void lah yang dipulangkan menuju lobby. Wah, tapi 3 melawan 4 gue rasa ini menjadi hal yang mudah juga untuk Alter Ego kalau mereka cukup percaya diri dengan Unstoppable yang sudah mereka kantongi. 10 elimination di tangan mereka. Panglima Rosemary sudah membuka jalan, berada di bagian paling depan diikuti oleh second rusher-nya. Okta di bagian belakang sana. Rosemary tahu bahwa menggunakan senjata haram adalah pilihan yang tepat, tapi Potato tertangkap juga di bagian belakang sana. Tapi ada reflect yang terjadi dan dilakukan. Fnatic berhasil mendapatkan 1. Sebenarnya Face Clan berada di satu tempat yang sama. Sehingga kalau ada utility yang menuju ke arah Face Clan, ini bisa membuat Face Clan langsung rata semuanya. Tapi ternyata tidak ada utility yang dilontarkan menuju ke arah Face Clan. Justru satu persatu pemain-pemain dari tim Alter Ego tumbang di tempat ini. Oh my god, ini bahaya banget sih. Last man standing dari Okta. Apa yang bisa dilakukan? Ini sebuah keblunderan yang membuat kita sebagai pendukung Indo Pride ketar-ketir ya. Fnatic kayaknya bakal dilepas sih karena Fnatic ada di bagian paling belakang juga. Berhasil revive dilakukan oleh seorang Okta menuju Potato, tapi sebuah nades dari Mela sudah dilontarkan menuju ke arah bagian depan sana Squid. Dan tembakan juga terus mengiringi langkah dari pemain-pemain Face Clan untuk melakukan push menuju ke arah defensif dari Alter Ego. Pick tipis harus dilakukan, tapi kiri kanan ada pemain sehingga sulit untuk Okta bisa bertahan. Satu tumbang, masih ada satu yang terakhir. Vintores akan coba dihabisi oleh Okta. Berhasilkah Vintores berganti dengan DBS? Jaraknya masih jauh. Tembak sekarang. Buku belum deket. Tembakan.